Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib. Jadi ini bab yang terakhir yaitu aturan sin, aturan cos, dan aturan luas segitiga. Nah, pertemuan kali ini kita bahas dulu yang aturan sin ya. Nah, kita belajar dulu asal mula aturan sin itu dari mana. Nah, jadi dari segitiga ABC ini, tuh, pada segitiga ABC kita tarik garis tinggi dari titik B ke AC. Garis tinggi itu artinya gini ya, dari B ke AC artinya kita ambil satu garis yang tegak lurus. Nah, itu namanya garis tinggi. Jadi ini harus tegak lurus ya. Kita peroleh garis BD tegak lurus AC. Jadi si BD ini tegak lurus sama si AC ya. Berarti di sebelah sini ini jadi sudut siku-siku nih dua-duanya. Di ADB sama di BCD ini siku-siku ya. Nah, dari segitiga ABD kita peroleh katanya sin A-nya BD per C. Ini A. Terus katanya BD per C. Dapat dari mana tuh BD per C? BD per C itu dapatnya dari rumus depan per miring ya. Jadi depannya BD, miringnya si C. Nah ini si C-nya supaya nggak ada bentuk pecahan, jadi C-nya pindah ruas ya. Nah jadi kayak gini. Nah ini disimpan dulu. Tadi asal mulanya dari mana? Nah dari sini ya. Tuh, yang depannya siku-siku berarti sisi miring, depannya si A itu ya berarti sisi depan. Oke, simpan dulu nih ya. Yang ini C sin A sama dengan BD. Sekarang kita pakai segitiga yang satunya lagi, BDC. Dari segitiga CBD kita peroleh sama juga kayak tadi, tapi kan sudutnya di sini C ya. Berarti sin C-nya BD per A. Tuh depannya BD, miringnya si A. Ini juga sama, A-nya kita pindahin ke sana biar nggak ada pecahan. Berarti A kali sin C sama dengan BD. Nah, tadi kan sama-sama BD nih. Berarti dari kedua tadi kita punya 2 BD. Jadi bisa kita sama denganin. Jadi gini, A sin C sama dengan C sin A. C sin A dapatnya dari yang tadi ya, dari yang sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini, si sin C bisa pindah ke sebelah kanan, si sin A bisa pindah ke sebelah kiri. Nah, tadinya kali, kalau mereka pindah berarti jadinya bagi ya. Nah, berarti jadinya kayak gini. Nah, ini disimpan nih. Kita jadi punya A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, ini nanti asal mula dari si aturan sin. Tapi ini baru A dan C. Sekarang kita mau cari si B-nya ya. Nah, sekarang kita coba dengan konsep yang sama. Jadi konsepnya masih sama persis, tapi bedanya gini. Nah, bedanya tadi kan dari B tegak lurus ke AC, sekarang gantian. Dari C tegak lurusnya ke AB. Tapi ini masih sama ya, garis tinggi juga artinya di bagian sini nih, di perpotongan ini adalah siku-siku. Tuh, sama ya. Kita tarik garis tinggi dari C ke AB, kita peroleh garis CE, tegak lurus AB. Ini CE, tegak lurus AB. Berarti sama juga kayak tadi, ini udah ditunjukin di sini. Berarti kita mau bahas segitiga yang ini dulu nih. Terus sudutnya si A. Dari segitiga ACE kita peroleh sin A-nya CE per B. Sin A-nya di depannya si A itu si CE, depannya sudut siku-siku si B. Berarti CE per B. Ini juga kita pindahin lagi ke sana. Berarti jadinya B sin A sama dengan CE. Disimpan ya, seperti tadi, persis. Sekarang kita pakai segitiga yang satunya lagi. Nah, dari segitiga BCE, nih BCE, kita peroleh sin B-nya sama dengan CE per A. Ini B-nya, depannya berarti si CE, miringnya berarti si A. Ini juga pindah ke sana, berarti jadinya A sin B sama dengan CE. Karena tadi sama-sama CE, berarti kita punya 2 lagi kayak tadi. Punya persamaan. A dikali sin B sama dengan B dikali sin A. B sin A-nya dapat yang dari tadi ya, dari yang sebelumnya. Berarti sama juga kayak tadi, sin B-nya pindah, sin A juga pindah. Berarti jadinya gini. Kita punya A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, dari segitiga CBD dan segitiga BCE inilah kita peroleh aturan sin. Tuh, tadi kan kita punya yang ini, yang A sama C, terus kita punya juga A sama B. Ya berarti si A itu sama dengan B sama dengan si C. Nah, inilah yang namanya aturan sin. Aturan sin ya, jadi perbandingan antara sisi dengan
sinus sudut di depannya. Tuh. Jadi A sama si A yang ini masih berhubungan ya. Artinya kalau misalnya sudut A di depannya ada sisi, ya berarti namanya sisi A. Begitu ya. Begitu juga dengan B, berarti di depannya ada sisi B. Sudut C, depannya ada sisi C. Kita coba lanjutin lagi ya. Nah, buat apa ya si aturan sin ini? Kan kita udah nyari nih. Terus gunanya apaan? Yang pertama adalah untuk mengetahui panjang sisi segitiga yang terdapat pada segitiga sembarang. Jadi selama kita belajar di SD, di SMP, kita belajarnya segitiga itu selalu ada bentuknya ya, maksudnya nggak sembarang gitu. Ada yang segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki gitu. Kalau misalnya di kelas 10 ini kita akan belajar tentang segitiga yang sembarang, mulai dari mencari sisi, atau juga yang ini mengetahui besar sudut segitiga, atau nanti bisa juga untuk mencari luas dari segitiga yang sembarang. Tapi nanti ya, itu di aturan luas segitiga. Nah, jadi ini fungsinya ya, untuk mencari sisi dan mencari besar sudut. Nah, sekarang kita terapkan aturan sin dalam pengerjaan soal. Nah, tentukanlah panjang BC pada segitiga ABC di bawah ini. Kalau misalnya kita pakai ilmu kita waktu SD dan SMP, ini nggak bakal bisa kejawab. Karena gimana juga jawabnya ya? Nah, ini bisa dijawab dengan menggunakan aturan sin yang tadi sudah kita pelajari. Kita ke penyelesaiannya dulu. Nah, ini ada kata-kata yang penting katanya. Tentukanlah sudut dan sisi yang berhadapan terlebih dahulu. Jadi di aturan sin ini selalu ada yang berhadapan. Atau ibu seringnya bilangnya berpasangan. Antara sudutnya dengan sisinya. Yang tadi ya. Sisi A dengan sudut A. Sisi B dengan sudut B. Sisi C dengan sudut C. Kita cari dulu nih pasangannya. Yang udah punya pasangan dua-duanya, sisi dan sudut, saling berhadapan tuh siapa? Nah, yang ini ya. Nah, artinya nanti si 10 ini samaannya sama si 60 derajat ya. Berarti nanti 10 per sin 60 derajat. Itu yang kita pakai. Terus, yang ditanya ini siapa? Si panjang BC kan, mana tuh si BC? Nah, yang ditanya ini si BC. Nah, si BC ini hadapannya sama siapa? Sama si sudut 45 derajat. Berarti nanti BC per sin 45 derajat. Ini disama dengan ya, mereka berdua. Yuk, kita coba. Nah, berarti tadi BC per sin A. Sama dengan AC per sin B. Tuh, tadi ya, BC depannya si A, kalau AC depannya si B. Ganti sin A sama sin B-nya. Tuh, jadi kayak gini ya, 45 sama 60 derajat. Ini bisa diganti dulu atau bisa pindah ruas, terserah aja mau yang mana. Nah, kalau di sini diganti dulu ya, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, yang ini nih baru kita pindahin ke sana, ke atas. Jadi pengali ya, berarti BC-nya sendirian. Berarti jadinya gini 10 kali setengah akar 2 per setengah akar 3. Nah, berarti kita tinggal apain? Tinggal kita coret ya, ini ada yang bisa dicoret nih, yang atas sama yang bawah. Ada yang sama nih, setengah sama setengah. Yaudah, berarti kita coret aja setengahnya. Berarti sisanya 10 akar 2 per akar 3. Udah selesai belum? Belum, karena ini di bawahnya masih ada akar. Artinya dia belum rasional. Jadi kita rasionalkan dulu dengan mengalikan si akar 3 per akar 3. Nah, ini dia. Kalau udah ya udah kali aja kayak biasa. 10. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 tuh berapa? 3 ya, berarti jadinya gini deh. 10 per 3 akar 6. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa satuannya ya, sentimeter. Udah selesai, ini salah satu penggunaan dari aturan sin. Sekarang kita coba lanjut lagi. Karena ini untuk nyari sisi, sekarang kita coba yang untuk nyari sudut ya. Nah, diberikan segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 30 derajat, panjang AC 10 akar 2 cm, dan panjang BC sama dengan 10 cm. Maka besar sudut C adalah, nah bener kan, ini mau nyari sudut, berarti karena kita mau cari pasangan-pasangannya, kayaknya lebih enak kita gambar dulu ya. Nah, kita gambar dulu, gambarnya nggak usah rapi-rapi banget. Yang penting masih bentuk segitiga. Terus nggak harus sesuai nih, oh ini 30 derajat tuh kira-kira semana, nggak usah ya. Jadi ngasal aja bentuk segitiganya. Karena kita cuma mau ngeliat si sudut mana berpasangan dengan si sisi mana gitu ya. Ini udah dibuat ya, sesuai sama yang diketahui katanya sudut A-nya 30 tuh. Sudut A-nya 30. Panjang AC-nya 10 akar 2, nih AC, 10 akar 2.
BC-nya 10, BC-nya 10. Oke ya, kalau udah digambar, tentuin lagi ke tadi. Apa tuh? Sudut dan sisi yang berhadapan atau berpasangan. Siapa yang udah? Yang ini nih, jelas nih ya. Nah, yang ini sama yang ini, terus yang ini sama yang ini. Nah loh, padahal yang dicari adalah sudut C. Tapi di sini C-nya nggak berpasangan sama siapa-siapa ya. Nah, berarti walaupun yang ditanya ini adalah sudut C, kalau dari aturan sin kita cuma bisa nyari si sudut B. Jadi kita coba aja dulu ya. Kita coba cari si sudut B. Harusnya sih abis nyari sudut B bisa kita cari si sudut C-nya. Kita coba dulu ya. Ini berarti kayak tadi. BC per sin A sama dengan AC per sin B. Persis kayak tadi ya. BC-nya diganti jadi 10. A-nya jadi 30 derajat. AC-nya 10 akar 2. Sin B-nya yang nggak tahu. Berarti tetap sin B. Kalau udah saling dikali kali ya. Sin B-nya pindah ke atas sana. Sin 30 derajatnya juga pindah ke atas sini. Nah, kayak gini jadinya. Berarti dikali ya. Kalau udah, ini bisa kita lanjutin dengan pindah ruas ya. Ini 10-nya pindah ruas lagi ke sini. Kita lihat lagi. Ini sinnya juga udah diganti ya. Kita lihat ada yang bisa dicoret antara 10 dengan 10 ini ya. Tuh, berarti jadinya akar 2 dikali setengah. Berapa dong? Ya, setengah akar 2. Nah, kita udah belajar nih. Sin berapa? Yang hasilnya setengah akar 2. Sin berapa? Betul, sin 45 derajat. Berarti B-nya 45 derajat. Tuh, sudut B sama dengan 45 derajat. Kalau B-nya udah dapet 45 derajat, bisa nggak nyari C? Bisa dong, tinggal pakai jumlah sudut di segitiga. Berapa jumlah sudut di segitiga? 180 derajat. Berarti tinggal 180 dikurangin sama sudut A dan sudut B. Kita tulis dulu ya. Nah, sudut C-nya tinggal 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Berarti jadinya gini, 30 derajat ditambah 45 derajat. 30-nya dari soal, 45 derajatnya dari yang tadi kita cari ya. Berarti 30 tambah 45 berapa? Betul, 75, 180 derajat dikurang 75 derajat. Jadi, 105 derajat. Dapat deh sudut C-nya 105 derajat. Jadi, jangan hanya fokus pada soal, tapi fokuslah pada apa yang diketahui di soal, ya. Kalau misalnya diketahuinya memang pasangannya bukan yang ditanya, ya udah nggak apa-apa. Itu aja yang kita cari. Karena pasti nanti bisa dapat apa yang ditanyakan oleh soal. Kayak tadi nih, kita nggak bisa langsung cari si C-nya, karena C ini nggak punya pasangan. Sudutnya nggak ada, sisinya juga nggak ada. Nggak bisa ya. Jadi minimal harus ada satu. Nggak boleh dua-duanya nggak tahu kayak gini. Jadi kita bisanya carinya si B dulu, baru bisa cari si C. Paham sampai sini ya? Semoga paham nih. Kita lanjut lagi, kira-kira lanjutannya ada apa? Nah, ada tugas. Tugasnya ada di psikologi kayak biasa. Dikerjakan, semoga apa yang disampaikan sama ibu dapat dipahami. Yang semangat belajarnya, berarti ibu tutup nih video kali ini, diselesain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.